Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah pengajian Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kembali oleh Allah bersama bertemu di tempatnya mulia ini dalam kajian insyaallah. Salawat dan salam kita sayangkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kajian kita berkaitan dengan hal-hal yang mewajibkan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubil ghusl.
Walladhi yujibul ghusl sittata asya salasatun minha tastaliqu fiha rijal wal nisa. Tiga itu kaitannya sama laki-laki dan perempuan. Pertama itu iltiqa'u hitanain, kemudian yang kedua adalah inzal mani, yang ketiga adalah al-maut. Wa salasatun tahtasu bihan nisa wa hiya al-haid. Yang tiga berikutnya ini adalah khusus bagi orang perempuan. Jadi orang laki enggak. Apa itu yang pertama? Yang kita bahas adalah al-haid, yaitu darah. Paling cepat itu sehari semalam, biasanya seminggu, paling lama 2 minggu. Jadi al-haid ya adam al-kharij min imra'ah balaghat 9 sinin, yang umurnya itu minimal 9 tahun. Sudah nyampe berapa? Sudah nyampe 9 tahun. Kemudian selanjutnya adalah an-nifas. Apa itu nifas? Wa huwa ad-dam al-kharij aqibal wiladah. Fa innahu mujibul lil ghusl qat'an. Nifas itu adalah darah yang keluar aqibal wiladah, setelah melahirkan. Jadi biasanya berapa hari? Nifas itu paling cepat sehari. Begitu keluar langsung, jadi darahnya itu berlangsung dengan bayi. Sehari itu langsung mampet di darahnya. Kalau kita nggak ada ya, nggak ada. Jadi paling cepat itu ya pas keluar itu bayinya, ya udah kayak keluar lagi itu darahnya. Canggih itu. Paling cepat tuh. Nah biasanya berapa hari? 40 hari. Nah, paling lama itu 60 hari. Jadi kalau udah 60 hari itu darahnya keluar aja, berarti itu darahnya darah penyakit, bukan darah apa? Bukan darah nifas lah. Karena diperkirakan itu biasanya 40. Kau ulama bisa menentukan ini betul. Jadi Imam Syafi'i itu ini diteliti sama dia nih, bukan sekedar cuma nebak-nebak doang, bukan sekedar cuma seorang, enggak, banyak wanita ditanya sama dia. Tidak ada yang segini, kesimpulan. Jadi Imam Syafi'i menentukan, yaitu biasanya itu 40 hari. 40 hari biasa. Nah, paling lama 60. Dan ini kesimpulan dari Imam Syafi'i. Gimana kalau misalnya setelah melahirkan itu darahnya sudah mampet? Jadi ukurannya apa di sini? Nifas itu maksudnya ada al-fard aqibal wiladah. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan, gitu loh. Jadi ukuran nanti ini perempuan sholat atau tidak. Mungkin kalau nifas ini kayak sholat itu nanti bukan tergantung kepada harinya, ya. Bisa saja kurang dari 40 hari, gitu Pak. Ya. Bisa saja kurang dari 40 hari. Jadi kalau misalnya itu kurang dari 40 hari darah udah apa? Udah nggak keluar lagi, maka dia wajib mandi, kemudian wajib sholat itu. Kalau kita lihat sekarang kan minggu udah naik motor, ada nggak?
Pernah lihat ya orang perempuan harus ngelahirin seminggu naik motor? Hah? Hah? Ada nggak? Hah? Kalau misalkan gimana? Emang kalau disesat darahnya juga keluar ya? Hah? Kurang tahu. Nanyain apa? Nah, jadi gini. Jadi pertanyaannya, pertanyaan Bapak Haji itu keluarnya dari mana? Begitu. Apa dari belekan? Apa dari kubul? Kubul ya? Kubul belakang, kubul depan. Jadi maksudnya keluar itu dari mana gitu? Itu pertanyaan. Gitu loh. Sama juga begini, kemarin yang kita bahas, apabila ada sesuatu yang keluar, kita udah punya wudhu. Sesuatu yang keluar itu dari pintu belakang atau pintu depan, apapun itu, ketika kita punya wudhu, maka wudhu kita jadi batal. Yang biasa itu air tipis gitu ya. Kalau dari belakang kan TPAP gitu ya. Kalau yang misalnya keluar kaki itu tak batal. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan misalnya cacing keluar baru nongol doang nih, itu palanya bernongol tuh, habis nongol nyelot lagi ke dalam dia, itu batal wudhunya, ya Pak, batal wudhunya. Itu yang keluar dari mana? Dari pintu. Nah, kalau misalnya keluar mana? Atau misalnya dia lagi harus tiba-tiba kena jarum gitu, ya, berdarah, apanya? Tangannya berdarah, dia punya wudhu, batal nggak wudhunya? Kagak. Kenapa nggak batal? Karena keluarnya itu bukan dari mana? Nah, atau dia muntah, ya punya wudhu dia muntah, nggak batal. Atau dia biwisan keluar dari mana itu? Dari sini ya? Iya. Jadi batal. Ada keluarnya dari kubul atau do. Nah, pertanyaan tadi, gimana kalau darahnya bukan keluarnya dari kubul? Pertanyaannya, darah itu keluarnya dari bekas jahitan, apa dari bawah? Dari bawahnya. Ini yang maksud di sini adalah darah yang keluar dari bawah, ukurannya di situ. Makanya di sini harus ada al-khad akibal wilada. Jadi darah yang keluar itu habis ngelahirin. Keluar dari mana? Dari depan. Ukurannya itu. Makanya dikatakan paling cepat itu ya, cepat itu nggak sampai sehari semalam itu. Jadi ngelahirin langsung itu bersih. Soalnya misalnya ngelahirin dia pagi tuh, habis kemarin kemudian tiba-tiba lah kagak keluar lagi itu. Dia mandi, dia wajib sholat. Tapi kita nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada di Kayon. Ada ya? Menurut riwayat Siti Fatimah kayak gitu. Ya, Siti Fatimah lahirin langsung dia lahirin pagi. Terus Johor udah sholat nih Mas. Puasan awal. Gitu ya. Nah, jadi ukuran tadi darahnya yang darah nifas itu ada ya yang keluar dari kumpulnya itu gitu loh. Kalau misalnya itu udah mampet, maka dia wajib sholat. Saya nggak tahu itu kalau kadang kita nanyain orang sesar, halo ya, bini saya belum pernah sesar, kalau bini saya tanya. Ini punya bini sesar,
Tanya itu, ya, gimana itu keluarnya? Kalau dari bawahnya udah berhenti, wajib mandi, kemudian wajib sholat. Gitu. Jadi kalau yang darah dari apa? Dari bekas itu nggak ukuran tuh, ukuran. Misalnya di sini ada yang bacok gitu ya, darahnya keluar dari sini, wajib sholat nggak nih? Wajib. Atau orang habis operasi, kan pernah dioperasi di sini pak, wajib sholat nggak tuh? Wajib. Kita ingat waktu itu pak, 2 minggu kali ya, darahnya seminggu mau tahu, darahnya muncrat itu pak. Pas lagi berdiri sudah ditutup, tiba-tiba tuh darahnya keluar lagi. Alhamdulillah sakit pak, ada sakit. Pertanyaan perih apa enggak? Kagak perih, biasa aja gitu. Cuman yang iya tuh ngeri banget, mau dari perut, bolong keluar dari perut. Ya kita kalau biasa gitu, biasa aja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya itu seminggu, itu udah apa? Udah nggak keluar lagi itu darahnya, maka wajib apa? Wajib sholat, mandi, kemudian sholat. Wajib mandi, kemudian sholat. Jadi ukuran. Terus kalau dia tidur sama bininya gimana? Emangnya saya? Selahirin pak ya. Tunggu udah itu mah terserah perjanjian. Hah? Setelah itu mama, setelah apa? Perjanjiannya gimana? Mau punya anak lagi kagak nih? Biasanya itu orang habis ngelahirin, subur itu ngandung, subur. Ada banyak orang yang anaknya itu belum apa? Belum 1 tahun ya. Jadi baru mungkin kalau 40 tambah sebulan berapa itu? 3 bulan itu udah menis lagi tuh. Siapa yang menis? Ini yang menis lagi. Udah menis lagi. Nah, itu ada itu manul ya? Lebar ke manul. Mana ya? Tahun jaraknya? Oh 3 tahun. Tahun 2. Ya, agak 2. Nah, kemudian wiladah itu darah yang keluar al-masqubah bil balal wajibul istighfar. Jadi kalau orang mungkin pas keluar isinya apa tuh? Keluar apa sih namanya? Apa sih air apa namanya? Tuannya. Tuan itu. Kalau wiladah tuan mungkin di situ ada darahnya gitu ya. Kalau ini kan al-mas'ubah bil balan wajibul ghusl itu wajib mandi. Itu Pak ya. Jadi ini kita sebagai apa nih? Jadi kita sebagai orang laki dikutuk tahu Pak nih. Ya, tanggung jawab kita. Kita ini ya tanggung jawab kita. Jangan kita diam aja. Benar Pak ya. Oke. Jadi yang 3 itu apa tadi? Untuk perempuan, nifas dan wilah. Kemudian berikutnya adalah faslu wa fara'idul ghusl salah satu asya. Di rukun mandi ini ada 3. Yang pertama, mandi itu kudu apa? Kudu niat. Pak, udah Pak? Kudu niat. Jadi nggak boleh nggak niat. Niatnya kapan? Makrunah di awalil fardhi. Artinya ketika di awal, ketika kita mau apa? Mengguyur, itu niat. Apa niatnya? Hah? Nah itu bapak hasil akbar anjayul adani fadal ilahi yurtasiram.
Bagusnya dari mana? Dari atas atau dari bawah? Hah? Dari atas. Atas. Di atas ya. Nah, ini ya. Bawah. Nah, ini bagi perempuan. Kalau misalnya itu head, niatnya head. Kalau nifas, niatnya nifas. Atau raful hadas head, au an nifas. Jadi niatnya nawaitu raf'al hadasil haid an jami'il badani fardalillahi ta'ala. Atau nawaitu raf'al hadasin nifas an jami'il badani fardalillahi. Itu niatnya ya. Nah, kalau orang laki apa? Yunus hadasil akbar. Itu wajib niat ya Pak ya. Jadi kalau mandi itu wajib niat, gitu ya. Makrunah di awal al-fardi, bahwa awalu ma yuksiru min alal badan awasfalihi. Jadi niatnya itu adalah ketika kita mau basuh yang pertama, baik dari atas atau dari bawah. Dari bawah susah aja ya. Kalau nawa ba'dal ghusli juz'un wajib al-i'adah. Niatnya itu apa setelah mandi? Maka mandinya itu pasti jadi udah mandi dia belum niat, bahasanya gitu Pak. Kudu apa tuh? Ulang mandi lagi. Kenapa? Karena tadi dia belum niat. Ingat nih ya, sudah pasti kita semua nih udah tahu nih Pak nih. Dalam ini doang banyak. Nah, tahu ya, sini bini ada semua ini. Ada yang dua. Hah? Jamin. Nah, itu dia. Satu ya Mas? Coba aja. Satu berdua? Dua. Kemudian berikutnya adalah izalatul najasah. Jadi mandi itu yang pertama wajib apa? Ngilangin najis yang ada di bawah di badan. Tidak ada ya Pak ya. Jadi yang ada di badan itu najis, diapain dulu? Bersihin dulu. Kalau kita habis tidur sama bini itu ada najis kan tuh? Ya, meskipun mandi itu bukan najis, tapi ada itu yang keluar biasanya ada selain itu ya, ada mandi, ada wadi itu bisa keluar itu. Itu kan najis tuh. Suruh diapain dulu? Bersihin. Nanti di sunnah mandi itu sebelum kita mandi kita bersihin dulu tuh Pak. Ngor dulu, habis itu wudu. Habis wudu baru kita mulai mandi gitu Pak. Kau wudu ya sunnah rasa. Izalatun najasa in kanat ala badani al-muqtasil. Wa hadha ma rajawa ar-rafi wa alaihi fala takfi ghuslatan wahidah 'anil hadath wal najasa. Jadi menurut Imam Rafi itu kalau itu benar-benar bersih itu. Apa najis? Najisnya. Belum apa Pak? Belum Jadi jangan ya kalau misalnya kita buang air dulu ya kita cebok dulu gitu loh bahasanya. Jangan sekalian Jadi apa? Jangan sekalian cebok dulu. Habis itu baru Jangan apa namanya? Cebok itu sekalian ya. Kayak gitu ya. Jadi perlu dibersihin dulu. Kemudian yang ketiga adalah isalul ma ila jami' syahri wal bashar. Itu air wajib kena di seluruh rambut atau bulu dan juga kulit. Di mana aja? Wudu basah semua. Makanya kalau yang musernya nggak bodong, musernya ke dalam itu. Biasanya kalau orang gemuk itu musernya ke dalam atau keluar? Hah? Cuma musernya kayak ya. Jadi ketika mandi kudu begini lupa dan lupa.
Jadi pusel. Gini-gini ini. Nah, jangan lupa. Itu kalau cuma digini doang, insya Allah itu kagak apa? Kagak kena air. Kuping juga gitu. Ada orang mandi kupingnya di sini kagak basah. Kalau mandi biasa nggak apa-apa. Tapi kalau mandi apa? Hadas besar, semuanya ini kemari-mari berbasah nih. Karena semua badan gitu loh. Ya, semua badan yang kelihatan. Kali berendam semuanya itu. Orang rumahnya dikali. Ya kan gitu ya? Beraknya di kebun, ceboknya dikali. Benar Pak? Kepet itu loh. Bapak mana itu si kepet? Hanya Pak Yusuf kalau saya. Gitu ya. Jadi itu apa Pak? Air itu wajib ngalir ke semuanya ya. Terus kalau misalnya kita mati kita gini-gini kali gitu loh. Biar apa nih? Biar kena, nggak usah ke dalamnya. Maksudnya kelihatan itu harus kena, jangan sampai nggak kena. Gitu Pak. Terus bulu apa aja perlu basah. Wala bainal khafif minul kasih, baik bulu itu yang tebal ataupun tipis. Gitu juga rambut. Nah, kemudian kalau punya rambut yang dikepang, kepangannya perlu dibuka. Atau di sini nih ada orang yang lagu-lagu di sini dikepang gitu ya, dikegentang itu. Ini perlu bahasa dalamnya Pak. Kalau cuma disiram doang, agak bakal basah di dalamnya. Makanya punya giniannya mesti kalau bini mandi perlu diapain? Dibuka dulu Pak. Kalau mandi buka banyak usahakan ini apa harus basah. Kemudian wajah juga sunah zahar min sunah khairudunai minal anjil matmu wa min syukukil badan wa itu insal ma ila ma kata telfa minal akmal wa ila ma yabdu bin fatil nara ila kumudiha liqadai hajatiha wa mimma yajibu ghaslatul masrabah. Nah, jadi maaf masrabah itu tahu nggak Pak masrabah? Itu yang di belakang itu dubur itu kudu kenapa kudu basah. Dan ketika mandi itu baik laki-laki ataupun perempuan, apalagi perempuan, jangan berdiri aja. Jadi berdiri nongkrong diusapnya gitu ya. Karena yang wajib kena air itu adalah posisi badan kelihatan ketika nongkrong. Kita lagi nongkrong sama berdiri, beda nggak posisi yang kelihatan? Nah, kalau nongkrong kira-kira belakang kita itunya kelihatan nggak gitu? Kelihatan. Itu dulu Bang. Begitu juga perempuan. Ibu ya, iya. Itu jangan berdiri aja di mandinya, duduk, diri, nongkrong diri, gitu loh. Nyiramnya kudu basah semua. Ya, ada pertanyaan Pak? Ya. Hah? Agak ada air. Kamu. Nah, muling-muling kan? Ya, kalau nggak ada air, itu cukup tayamum. Muka dan tangan aja. Terus enak enggak? Ya mau gimana nih? Emang kagak ada? Ya jangan guling-guling. Kalau guling-guling banyak banget masyarakat. Banyak dikayan orang guling-guling. Jadi tayamum.
Tayamum kaki dulu, tangan dulu, muka dulu. Bukan dulu. Hah? Tangan dulu. Ya gitu Pak ya. Terus bahasanya itu pertanyaannya kagak enak, ya kagak enak daripada kemana kepet. Terus juga gimana kalau misalnya air ada, cuma susah. Misalnya kontrak atau nggak usah kontrak lah, keluarga dengan tiba-tiba di situ ada alatnya mana, susah kan itu ya. Airnya habis gimana itu? Loh. Ya kalau masih kalau RT yang sering ke masjid mah kagak ngapa-ngapa. Cuman yang dicurigai kan dia kagak pernah ke masjid. Ngapain? Boleh di masjid kita sediain tuh ada kamar mandi, ada berapa? 1, 2, 3, ada 4 di atas. Kalau malu di bawah, di atas. Ya, masalah dia ya. Di atas boleh nggak mandi? Boleh. Pelanggan nanti kok. Terus lewatin apa? Masjid boleh nggak? Kalau sekali lewat boleh. Bolak-balik yang nggak boleh. Kalau mandinya di sono ya blok itu udah mandi tuh, nggak boleh balik lagi ambil sabun. Karena dia mandi sini nih, mau terbirit-birit gitu dia mandi di sini, tiba-tiba udah nyampe di sini apa? Lupa bawa sabun, diambil lagi di sono ke tukang pangsit. Kagak boleh tuh. Bolehnya apa? Apa weh? Sekali doang. Karena orang yang masih berhadas itu nggak boleh berdiam ke masjid. Jadi bahasanya kalau bolak-balik itu udah berdiam di masjid. Jadi bolehnya cuma apa? Kali doang. Gitu. Misalnya lagi punya hadas, tiba-tiba di sini ada apa nih? Itu lagi nguing-nguing aja mau matiin, gimana Tejal? Di luar kan? Jadi diakali tuh Pak. Yo, diakali. Dan sono deh, matiin. Lewat sana muter dulu gitu. Bolak apa namanya? Bolak balik ya itu namanya. Agak ya, bolak balik cuma putar dia. Jadi yang nggak boleh itu, yang boleh apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.